Salam properti. Selama di industri broker properti ini gue menganalisa ya, terus gue baca-baca juga, ternyata ini ada satu artikel mengenai perilaku konsumen, terutama mungkin ini sifatnya itu general ya, global ya, perilaku konsumen properti di Indonesia. Jadi kalau dia mau beli properti ini, ada 10 nih yang gue rangkum, yang menurut pendapat gue ini bisa Anda pertimbangkan atau Anda komen atau Anda boleh respon ya. Yang pertama itu lokasi. Ternyata konsumen itu kalau untuk membeli properti itu yang pertama dicari itu lokasinya. Ya lokasi bisa aja dia nyari lokasi itu dekat dengan saudaranya atau lokasi dengan aktivitas tempat kerjanya. Jadi ternyata lokasi itu merupakan satu peran penting lah buat mereka yang nyari properti. Yang kedua, keamanan lingkungan sekitar. Bisa aja orang beli tuh sekarang tuh pengennya aman ya, pengen nyaman. Cari yang tentunya yang cluster biasanya dan one gate system lah. Jadi kalau bisa juga perumahan tersebut tuh mungkin tanpa pagar ya. Jadi mereka merasa safety, merasa aman, merasa nyaman. Itu yang kedua, kebanyakan faktor yang mereka cari. Yang ketiga, ini akses ke transportasi publik. Jadi mungkin sekarang ini banyak kaum milenial atau generasi Z yang mereka nyari properti atau beli rumah atau apartemennya, akses ke transportasi publiknya nggak ribet, nggak jauh gitu loh. Atau kalau orang lagi ngetrend sekarang, orang beli apartemen yang di bawahnya itu udah terakses dengan terhubung dengan MRT atau LRT, jadi lebih simpel karena kaum generasi Z sekarang itu nggak berpikir untuk beli rumah yang gede-gede, yang penting buat mereka tuh kemana-mana tuh pakai transportasi publik itu lebih simpel, lebih gampang. Yang keempat yang mereka cari itu fasilitas sekitar perumahan itu atau properti yang dia beli. Mungkin dia berharap di situ ada sekolahan atau yang punya anak, baru punya anak, generasi milenial, atau di situ ada akses untuk nongkrong-nongkrong di kafe, fasilitas untuk apa namanya tuh tempat hiburan lah, atau kulinernya deket-deket situ, atau jadi mereka mau ke mall, mau sekolah atau ada apa, udah fasilitasnya tuh lengkap. Jadi artinya itu merupakan satu daya tarik buat perilaku konsumen untuk membeli properti di sekitar tersebut. Nah, yang kelima, ternyata mereka memperhatikan harga per meter perseginya di wilayah situ. Mereka akan membanding-bandingkan gitu loh. Nah, kalau di satu wilayah A misalnya harganya per meter 5 juta, di wilayah B harganya per meter 7 juta, di wilayah C bisa aja per meter 10 juta, mereka akan membandingkan. Itu salah satu pertimbangan si perilaku konsumen itu untuk membeli properti. Salah satunya harga per meter perseginya gitu. Mereka akan bandingkan, istilah kasarnya kalau di industri broker tuh mereka akan jajan, mereka akan membanding-bandingkan. Wajar lah jika Anda membeli properti, tentunya Anda harus punya pembanding gitu. Nah, yang keenam itu yaitu kemampuan finansial si calon pembelinya. Jadi mereka itu akan menghitung nih kemampuan finansialnya, apakah beli propertinya misalnya lewat dibantu oleh KPR bank atau mereka pinjem ke orang tua. Ini rata-rata nih saya lebih ekspos buat generasi milenial, anak-anak sama generasi Z ya, yang kemampuan finansialnya mungkin bisa dikatakan mereka masih perlu bantuan, terutama lewat KPR atau KPA bank. Nah, itu kemampuan finansial itu mereka akan hitung biasanya. Mampu nggak mereka beli yang 2M? Ternyata kemampuan mereka beli yang 1M. Atau kemampuan mereka cuma beli yang 500 juta. Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan perilaku calon pembeli nih ya. Nah, yang ketujuh, ternyata mereka juga mencari luas bangunannya. Luas tanah, luas bangunannya. Kira-kira kebutuhan buat mereka itu dengan satu anak tuh cukup nggak luas tanahnya 90 meter atau 120 meter. Jadi ini merupakan buat faktor buat mereka juga. Apalagi sekarang generasi Z itu dia nggak perlu gede-gede biasanya sih. Cukup buat mereka ada dapur, tempat tidur, ruang tamu udah cukup enough. Apalagi yang mungkin yang sekarang apa namanya perilaku konsumennya itu udah nggak memikirkan ini ada ruang
ini ada ruang tamu, ruang segala macam, itu mungkin udah nggak ke sana konsepnya. Yang penting mereka bisa pulang, tidur nyenyak, nyaman. Nah itu, jadi luas bangunan tuh merupakan salah satu faktor buat si perilaku konsumen di Indonesia ya. Nomor 8, itu mereka mencari itu yaitu desain atau bentuk rumahnya. Ini ada macam-macam ya, ada mungkin desain yang bentuk minimalis, Mediterranean, atau sekarang ke bentuk industri. Jadi mereka lihat bentuknya nih, oh ini bentuknya gue suka nih, seneng nih. Dan mereka akan bisa membeli dengan lihat bentuknya atau gaya minimalis gitu loh. Jadi desain ini atau bentuk rumah ini mempengaruhi perilaku konsumen. Cuma ini mungkin tahapannya yang ke-8. Jadi mereka yang tadi saya bilang ya, agak perilaku konsumen di Indonesia itu seperti ini. Terus yang ke-9 sebenarnya ini kalau menurut saya yang ke-9 itu sangat penting ya. Ini yaitu perkembangan masa depan daerah tersebut. Jadi nilai investasinya ke depan itu seperti apa. Nah, untuk perilaku konsumen itu mungkin malah step ke nomor 9. Padahal kalau Anda beli properti itu tentunya itu harus ada nilai itu value dan nilai investasi capital gain-nya. Suatu ketika Anda misalnya beli terus Anda mau jual lagi karena Anda mungkin punya kebutuhan yang lebih besar, tentunya akan ada margin kenaikan harga dari pertama Anda beli. Tapi perkembangan masa depan daerah tersebut kan banyak faktor ya. Mungkin yang tadi saya bilang, fasilitasnya, infrastrukturnya, terus transportasinya. Jadi itu jadi pertimbangan buat mereka. Jadi perkembangan masa depan daerah tersebut itu ini yang ke-9 yang mereka perilaku konsumen di Indonesia itu yang diperhatikan. Padahal sebenarnya kalau buat investor atau buat Anda yang mau beli next suatu ketika Anda pengen dapat margin, itu sebenarnya perkembangan masa depan wilayah tersebut atau daerah tersebut harus dan sangat perlu diperhatikan. Dan yang terakhir yang ke-10 ini mungkin berhubungan dengan saya sebagai agent properti. Ternyata mereka minta rekomendasi dari broker properti setempat atau agent real estate setempat. Jadi kalau mereka beli itu mereka akan tanya, lu beli dari siapa? Oh, dari agent A nih, atau dari broker B nih. Nah, mereka bisa minta rekomendasi. Bagus nggak pelayanannya? Bagaimana cara treatmentnya? Bla bla bla. Makanya seorang broker atau agent properti, profesi saya ini harus mempunyai service excellent, harus bisa melayani, harus bisa memberikan memberikan sesuatu yang memang benefit ke si pembelinya. Jadi suatu ketika si pembeli itu merasa puas atau merasa beruntung, artinya tuh value-nya ada, mereka akan direkomendasikan gitu loh. Jadi yang ke-10 yang terakhir itu ternyata rekomendasi agent atau broker properti itu sangat penting buat perilaku konsumen. So, buat Anda yang mau beli properti atau Anda yang mau investasi ya, ini ternyata yang saya dapat analisa selama kurang lebih beberapa puluh tahun di industri broker properti ini, itu perilaku konsumen tuh ada 10. Nah, ini tahapannya 1 sampai 10 mungkin menurut pandangan saya ya, mungkin Anda punya pandangan lain. Karena tadi saya bilang juga, perkembangan masa depan satu daerah itu ternyata ada di poin 9. Ternyata yang paling utama itu nomor 1 itu yaitu lokasi, dan lokasi. So, jika Anda punya komentar atau punya pendapat lain, silahkan komen di bawah. Yuk kita sama-sama diskusi, kita majukan industri properti di Indonesia, supaya di tahun 2023 industri akan booming, walaupun dengar-dengar kabar-kabarnya akan ada resesi, tapi industri properti dalam situasi apapun pasti akan ada hal yang menguntungkan. Artinya ada memang beberapa industri yang lagi kondisi ini turun, tapi ada beberapa industri dalam situasi seperti ini juga ada yang naik. Anda harus pintar membaca situasi. Itu aja mungkin sharing dari saya. Terima kasih. Salam sehat, salam properti.